Kita beralih ke informasi lain, anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik terkait ucapan rasisme dan penghinaan marga. Atas pelanggaran tersebut, Ahmad Dhani mendapat teguran lisan dan diminta memberikan pernyataan permohonan maaf. Sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Dhani digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Rabu kemarin. Hasilnya, Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan penghinaan marga. Ya, saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam slip of the tongue, ya. Tadi saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Akibat perbuatannya, Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pengadu maksimal 7 hari setelah putusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali bergulir hari ini. Sidang menghadirkan 3 penyidik KPK sebagai saksi. 3 penyidik KPK yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat pagi yakni Rosa Purbo Bekti, Rizka Anungnata, dan Arief Budi Raharjo. Jaksa KPK menyebut 3 saksi dihadirkan menjelaskan fakta pada peristiwa operasi tangkap tangan dan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto. Menanggapi hal tersebut, Hasto mengatakan pengadilan mencetak sejarah pertama kali dalam persidangan dengan menghadirkan penyidik KPK sebagai saksi. Dinilai kesaksian penyidik KPK itu menguatkan tuduhan perkaranya yang diusut dengan unsur politis. Hari ini membangkitkan optimisme saya karena lagi-lagi setelah kesulitan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang memberatkan saya karena di dalam persidangan dan keputusan yang sudah inkrah nomor 18 dan 28 memang tidak ditemukan fakta-fakta terkait dengan keterlibatan saya. Apalagi tadi nyata-nyata pada akhirnya bahwa yang dituduhkan saya menghalang-halangi terhadap berbagai upaya di PT IKA, ternyata juga tidak ada fakta-fakta hukum yang mendukungnya. Sehingga hari ini saya menegaskan bahwa saudara Rosa ternyata bukan saksi fakta. Dia mengkonstruksikan berdasarkan imajinasi dan asumsi dari saudara Rosa. Terima kasih. Sebelumnya Hasto Kristianto didakwa menghalangi penyidikan kasus buronan Harun Masiku dan menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Elit PDI Perjuangan itu mengklaim dirinya sebagai korban kriminalisasi dan tahanan politik. Tepat di malam Natal, 24 Desember 2025, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Hasto disebut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI fraksi PDIP. Selain itu, Hasto juga diduga membantu buronan Harun Masiku melarikan diri dari perburuan KPK. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku menenggelamkan ponselnya ke dalam air dan bersembunyi di markas PDIP. Untuk melengkapi barang bukti, KPK juga menggeledah kediaman Hasto di Bekasi, Jawa Barat. Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka suap. Tak terima dijadikan tersangka, Hasto mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim menolak pra-peradilan Hasto sehingga status tersangka Hasto tetap sah.
kasus Hasto pun memasuki babak baru. Kasusnya kini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK menyebut Hasto terbukti menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Mega di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan. Babak belur apa enggak? Kan enggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Enggak percaya. Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi enggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Nggak percaya. Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Pertemuan keduanya dikabarkan lantaran Prabowo kangen dengan nasi goreng buatan Megawati. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Disampaikan bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kedua tokoh itu sebelumnya telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Mau soal lagi. Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya Megawati berkelakar tentang presiden yang meminta dirinya masak menu spesial, yaitu nasi goreng khas buatan Megawati. Saya jelek-jelek ini, kalau saya datang sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu gak bohong loh. Ya gimana aja loh mas aku. Udah presiden kelima, udah gitu ketua umum KT, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain terus tuh tahu gak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo.